kasih Mr. Indra, tapi ini yang lain masih pada kemana ya? Yuk, kita boleh buka mikrofonnya dulu. Saya mau sapa-sapa dulu. Kita akan mulai membuka acara di siang ini. Boleh ya, Bunda Dwi minta izin untuk teman-teman, sahabat-sahabat surga di sana, untuk kita membuka kamera bila memungkinkan dan juga silakan dibuka mikrofonnya dulu. Kita sapa-sapa dulu saat sekarang ya. Izinkan Bunda di sini untuk menyapa bunda-bunda semua yang ada di ujung sana. Baik, sudah ada yang terbuka? Baik, saya ulangi hari ini ya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Terdengar sekitar 2.000 orang sudah hadir. Masya Allah ya. Amin ya Baik. Allah. Tepuk tangan dong buat teman-teman semua, sahabat-sahabat yang ada di Tangan untuk rumah sana. Allah. Betul sekali, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Allah ya. Kemudian di sini saya juga mengucapkan kepada hadirat ilahi Robi karena berkat izin dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam majelis ilmu lewat Zoom hari ini bersama saya Bunda Dwi Windarti yang insya Allah akan menemani Bunda Yanda semuanya dari siang hari ini jam berapa? Jam 13.41 ya sudah mulai. Kemudian insya Allah akan selesai ya sekitar jam 15-an. Bersama di sini nanti ada narasumber kita yang insya Allah juga akan memberikan materi-materi yang sangat sungguh luar biasa dahsyatnya dan juga bagaimana ilmu yang sudah dipraktekkan dan sehingga bisa menjadi sharing untuk Bunda Yanda semua. Sebelum kita masuk ke dalam acara, baiknya kita ucapkan basmalah dulu bersama-sama. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. acara hari ini membawa berkah untuk semua. Iya, semoga membawa berkah untuk semua, juga membawa keajaiban untuk kita semua. Di mana di sini kita mulai belajar lagi yang namanya sharing ilmu daripada magnet rezeki. Mungkin di luar sana Bunda Yana udah banyak yang tahu ya, udah banyak yang ahli, udah banyak yang praktek tentang ilmu magnet rezeki. Dan pastinya sudah banyaknya ilmu magnet rezeki yang berdampak kepada Bunda Yana semua. Namun, yuk kita kosongkan gelas kita dengarkan dari narasumber kita apa sih yang bisa kita ambil, kita sharing. Kan gelas kita dulu kepada pembicara. Saya mau tanya nih, bukan mau tanya, kita mau lihat sudah berapa banyak yang hadir. Alhamdulillah kalau on kamera di sini saya sudah ada ibu nih. Ayo, ibu siapa Bun? Namanya nanti kita rubah ya. Kemudian kota. Jadi gampang. Jadi kita tahu dari daerah mana aja. Masya Allah, mohon maaf, mohon maaf. Ini internetnya nggak stabil, jadi saya tadi kalau sempat kelempar keluar ya. Mohon maaf, mohon maaf. Oke, saya sudah terdengar suaranya, sudah? Sudah pun. Oke, mohon maaf sekali lagi ini teknis ya. Baik, tadi sampai mana? Kita sapa-sapa dulu yuk. Di sini ada Ya. yang langganan kita, ada Bapak Muhammad Revi. Halo Bapak Muhammad Revi, terima kasih siang hari ini sudah hadir di sini Zoom bersama kita ya. Halo, kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada Bu Yusneli. Halo Bu Yusneli. Terima kasih banyak hari ini sudah hadir. Ini Ibu siapa ya? Ini alumni kita luar biasa ya kalau nggak salah. Tapi di sini I081. Oh, ini nomor telepon kayaknya. Boleh ya. Kemudian Ibu Hajah Sri Haryani dari Sulawesi. Oh, Masya Allah. Tapi masih off kamera. It's okay, nggak apa-apa. Ada Ibu Siti Mulyana juga. Saya nggak tahu nih daerahnya daerah mana. Tapi dalam kegiatan aktivitasnya
Insya Allah terus ikutin dari Zoom kita ya, dari kelas ajaib kita ya. Selanjutnya ada Ibu Mustika Bandung. Ini tim mapala kita yang sangat luar biasa. Halo Bunda Mustika. Kemudian selanjutnya ada Ibu Ai Halimah dari Bandung juga. Halo Ibu, apa kabar? Masya Allah, terima kasih banyak. Selanjutnya ada Ibu Heti Nurhayati dari Cibitung. Masya Allah. Kayaknya lagi di jalan ya Bu ya. Nggak apa-apa, via Manila ya Bun. Nggak apa-apa sambil dengerin, semoga berkah. Selanjutnya ada Bapak Rohmah. Bapak Rohmah apa Ibu Rohmah gitu ya. Ini kayaknya kerudung ya, nggak apa-apa deh. Halo Bunda. Kemudian selanjutnya ada admin ajaib saya, yaitu Bunda Dwi Ismayanti. Halo Saliha, apa kabar? Masya Allah. Terima kasih banyak. Selanjutnya yang nggak kalah kerennya ini adalah mapala kita, adalah Ibu Neti, parenting kita yang juga selalu hadir dalam kelas-kelas Zoom kita ya. Masya Allah Bu Neti, berkah Bu Neti. Selanjutnya masih banyak lagi, ada Bunda Sinta, yang lain-lainnya ya. Kemudian, oh Ibu Rohmah, oh baiklah Ibu Rohmah. Salam Ibu Rohmah. Kemudian ada banyak lagi ya. Kemudian kita lihat di chat, di sini dari mana? Oh ada bos lagi jaga di rumah sakit. Oke. Dari Taiwan, Pak. Zemi Taiwan, ini namanya apa daerah-daerah kan? Zemi, nama negara kan? Zemi Taiwan off kamera ada bos lagi jaga di rumah sakit. Oh, Ya Allah ya, Masya Allah, semoga jaga di rumah sakit, yang jaganya juga sehat, yang sakitnya juga segera disehatkan ya. Dari Parung Bogor, Masya Allah, luar biasa ya. Ini banyak sekali dari para peserta dari kelas ajaib yang sudah meluangkan waktunya di siang hari ini. Tadi sesuai dengan doa yang pertama, semoga menjadi keberkahan untuk Bunda Yanda semua. Kemudian kita lanjutkan acara intinya. Saya akan panggilkan pembicara kita yang udah nggak asing lagi, yaitu Mr. Indra Wibisono. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Mr. Indra. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Wassalam ala asrofil wa mursalin. Wa ala ali wa sahbihi wa jema'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kita berikan aplaus yang luar biasa kepada MC kita hari ini, Bunda Dwi Windarti. Terima kasih Bunda Dwi yang sudah mengantarkan hari ini menjadi host Solehah hari ini. Mohon maaf. Oke. Terima kasih juga Pak Indra. Baik kalau gitu. Baik, Bunda Yanda yang dirahmati Allah, apa kabarnya hari ini? Bisa dibuka. Oke, saya doakan dibuka. Yang menjawab gerakan tangannya udah ada tuh Mr. Indra. Siap. Yang membuka kamera dan dibuka mic-nya, saya doakan dimudahkan dan dilancarkan semua urusannya, diberikan rezeki yang berkah melimpah. Oke, apa kabar hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat ajaib. Baik, Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya, ini jaringan lumayan naik turun, jadi mohon maaf kalau ada sedikit dinamikanya, namun tidak menyurutkan keinginan kita untuk selalu mendekat kepada Allah, untuk selalu kita beribadah kepada Allah, selalu beristiqomah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan ridhonya. Semoga hari ini menjadi hari yang berkah buat kita semuanya, supaya kita mendapatkan surganya nanti. Oke, baik. Kajian ini adalah kajian rutin, biasanya sebagai persembahan dari Yayasan Khairul Razikin untuk kelas ajaib 1 sampai 7 dan juga untuk komunitas Ziswaf Yayasan Khairul Razikin, dan juga ada beberapa yang dari alumni THMR 1 sampai alumni 10. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang hadir dan selalu istiqomah memberikan warna dari kajian ini. Perkenankanlah, saya Indra hari ini akan sharing. Namun sebelumnya saya juga mohon maaf karena biasanya
ini ada kajian dilakukan hari Rabu. Namun karena ada uzur, saya mohon izin untuk memberikan sharing kajian Magnet Rezeki hari ini hari Kamis. Tapi tidak mengurangi semangatnya ya hari ini. Apakah ada yang masih, ini jam-jam rawan Bapak Ibu, apakah sudah pada makan siang semuanya hari ini atau ada yang saum? Coba saya pengen tahu nih dari chat nih. Sudah makan siang semua kah? Sudah ya? Oh belum. Kalau belum berarti nanti setelah ini sambil-sambilan boleh atau nanti setelah kita sharing-sharing. Oh lagi saum Bunda Sri Haryani. Oke siap. Lagi saum baik. Oke. Ya, Bapak Ibu semuanya hari ini saya akan sharing ya sedikit sharing. Jadi kita mulai dari awal. Hari ini saya akan men-sharingkan pengalaman saya. Jadi ini tentang apa ya? Hal yang menurut saya sangat krusial, sangat penting. Kenapa? Kita ini pengamal magnet rezeki dan Allah titipkan semua nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri di sana. Nah, saya mungkin kalau yang belum kenal, nah saya dengan Indra, saya tinggalnya di Batu Jajar sekarang, gitu ya. Oke, nanti saya akan sedikit refresh buat Bapak Ibu semuanya, mungkin yang belum mengenal. Tadi Bunda juga udah bilang udah tidak asing ya, yang tahu. Tapi kalau yang baru ya mudah-mudahan sih bisa tahu gitu ya. Baik, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu, lanjutin tadi Bunda Dwi ya. Ya Bun ya. Tadi ada Bunda Ai Halimah sudah, Bunda Sri Haryani, terus ada Bunda siapa nih? Bunda Muda, ada Bunda Neni, ada Bunda Sri Mihati, ada Bunda siapa nih? Bunaga, Bunda Hanifah, Bunda Ismor dari Madiun katanya ini lagi bikin kulitnya risol ya Bun. Oke, wow. Baunya sampai ke sini nih Bun. Ada Bunda Anis Dwi Kediri, oke. Bunda Empat Fatimah, Bunda Yuli di Cimahi, Bunda Dewi di Solok, Masya Allah, Bunda Yaya Cirebon, Pak Solehudin. Wah, berarti selain Pak Revi juga ada Pak Soleh nih, yang Yanda-Yanda nih. Bunda Elis, Bunda Umi, Bunda Aan, Bunda Selvia, Bunda Ana Ratna. Oke, siapa lagi nih? Ya, Mapala semuanya, alhamdulillah hadir di sini. Oke, baik kalau gitu. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin ya Bapak Ibu untuk sharing hari ini tentang apa yang saya perlu sharingkan hari ini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Oke, minta ampun dulu, baru minta ini itu. Saya ada hal yang menarik sih sebenarnya dengan kata-kata ini. Ini adalah kata-kata yang ada di dalam bukunya Bunda Dina dan ini cukup inspiring, jadi cukup menginspirasi bagi saya. Dan sebenarnya ini adalah kesadaran saya ketika saya belajar ilmu magnet rezeki, gitu. Jadi, namun kesadaran itu baru-baru ini aja. Jadi, maksudnya setelah sekian lama saya mengamalkan, ternyata ini toh salah satu pilar, salah satu pembuka. Karena mungkin Bapak Ibu semuanya, siapa yang sama dengan saya yang mengenal ilmu magnet rezeki ini sekitar 1 tahun? Katakan saya, adakah yang 1 tahunan mengenal magnet rezeki? Saya. Oke, Pak Revi ya, sama saya. Oke, ya ada yang siapa yang sudah lebih dari 1 tahun mengenal ilmu magnet rezeki? Ada yang lebih dari 1 tahun? Oke, pastinya ada Bunda Heti Nurhayati dari Cibitung ya. Pastinya saya yakin ketika Bunda Yanda semuanya sudah memahami, mungkin udah belajar tentang ilmu magnet rezeki,
pastinya saya yakin insya Allah Bunda Yanda semuanya mendapatkan keajaiban di sana. Dan keajaiban itu bisa, oh baru 9 bulan Bunda Ampat Fatimah. Oke, baru 7 bulan mengenal magnet rezeki Bunda Yaya Cirebon. Ya, ya. Saya yakin bahwa ilmu ini adalah ilmunya Allah yang dititipkan lewat wasilah Ustadz Nasrullah untuk mendampingi hidup kita supaya menjadi ajaib itu artinya selalu ditolong sama Allah. Saya yakin pasti ada keajaiban, pasti ada hal-hal yang Bunda Yanda sudah rasakan gitu. Jadi ini adalah bahasan sharing hari ini adalah kristalisasi, kalau boleh saya bilang adalah menjadi hal buat saya hal yang penting. Ketika saya minta ampun, baru Allah akan mengabulkan, Allah akan ijabah doa-doa kita. Siapa di sini yang punya hajat ingin anak-anaknya soleh dan solehah? Oke. Saya. Wow, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah ijabah. Saya. Siapa yang pengen di sini segera dilunaskan amanah-amanahnya, hutang-hutangnya, katakan saya. Saya. Termasuk saya. Saya. Siapa yang ingin diberikan kesehatan yang paripurna, diberikan kesehatan, diberikan kesegaran dan kebugaran, katakan saya. Saya. Masya Allah. Mudah-mudahan di siang ini semua hajat-hajat Bunda Yanda diijabah sama Allah. Karena saya tahu ini adalah bukan hal yang mudah untuk berada di dalam kajian majelis ilmu ini adalah saat-saat yang saat-saat ajaib kadang, karena ini adalah waktu-waktu yang sangat setelah makan siang atau jam-jam segitu tuh waktu-waktu yang wow, keren gitu. Namun tidak menyurutkan kemauan Bapak Ibu semuanya, Yanda Bunda semuanya untuk bisa hadir di kajian sharing magnet rezeki ini. Oke, Bismillah, kita lanjut. Nah, jadi saya adalah seorang yang dulunya saya pekerja, Bapak Ibu. Saya dulu pekerja di hotel, background saya. Kemudian saya berkelana dari kota ke kota. Saya berasal dari Surabaya. Kemudian saya bekerja di salah satu hotel ada di Jakarta. Kemudian setelah itu pernah keluar negeri. Setelah itu ke Surabaya dan terakhir saya tinggal di Bali. Nah, singkat cerita, saya tinggal di Bali. Saya tinggal selama 8 tahun di sana. Saya sangat menikmati. Saya menikmati bisa kerja di Bali. Kan kebayang ya, kalau kerja di Bali itu udahlah tempatnya enak, kemudian apapun juga ada gitu. Dan saya punya posisi, saya punya gaji juga nggak sedikit. Namun setelah beberapa saat saya mengalami beberapa tantangan. Oke, jadi tantangan ini buat saya sangat nggak mudah ya, sangat nggak mudah. Pertama adalah anak yang belum mudah diatur. Jadi mudahnya sih saya bilang bahwa saya punya anak 3 dan ini anak saya tidak mudah diatur. Siapa di sini yang punya masalah persoalan yang sama dengan saya, anaknya masih belum mudah diatur? Apakah ada? Mudah-mudahan nggak ada ya. Oh ada, Masya Allah. Oke, Bunda Rohmah ya, mudah-mudahan. Oke, yang lain mudah-mudahan enggak ya. Ini saya aja yang ngalamin. Kemudian, oke, Masya Allah. Kita ini nih Bun sharing ya, mudah-mudahan. Nah kemudian karena posisi saya di sana, saya menjadi senior manager di Hotel Mulia Bali, saya rasa bahwa uang masuk tuh banyak ya, tapi uang yang keluar juga banyak. Jadi saya rasa ketika sudah masih tanggal 5, itu saya di tangan cuma ada 500.000. Siapa yang pernah ngalamin? Pemasukan banyak tapi pengeluaran juga banyak. Saya.
Gitu ya, Masya Allah. Nah kemudian karena saya tinggal di Bali, kemudian saya punya dengan posisi saya yang menjadi apa ya leader di sana, maka nggak mudah ya. Saya harus bertanggung jawab sama anak-anak buah saya ketika mereka nggak masuk atau mereka berhalangan masuk, maka saya harus standby. Kalau misalnya ada VIP, ada tamu-tamu negara atau tamu penting, saya harus standby. Makanya istri saya pernah bilang, kamu tuh tentara bukan, tapi libur pun nggak pernah, hampir nggak pernah libur hari besar, maksudnya Lebaran, Idul Adha, Tahun Baru, Imlek, Natal, semuanya tanggal merah, liburan sekolah, itu saya nggak pernah masuk, nggak pernah bisa libur. Kemudian nggak mudah, bukan nggak pernah, bisa sih sekali-sekali mungkin, tapi dari jangka waktu saya yang kerja bertahun-tahun itu, hampir 15 sampai 18 tahun, pengen ketemu orang tua. Sebenarnya dari Bali, orang tua saya tinggalnya kebetulan di Surabaya, dari Bali ke Surabaya itu kan deket ya, dan saya juga punya uangnya, tapi saya nggak punya waktunya gitu. Nah, jadi siapa yang punya pengalaman seperti saya? Jadi punya uangnya tapi nggak punya waktunya. Adakah di sini yang pengen ketemu? Pernah ya? Pengen ketemu sama orang tua aja, pengen cium tangannya aja, pengen ngeliat mukanya langsung aja. Gak mudah loh Bapak Ibu. Dan saya kalau ke Surabaya itu harus paling tidak 1 tahun sekali. Dan 1 tahun sekali itu pun kadang di Lebaran, kadang Lebaran hari ke berapa gitu. Jadi nggak tiap tahun saya bisa ketemu. Ironis ya. Nah kemudian yang terakhir bagi saya, kenikmatan ibadah. Semua serba terburu-buru. Saya ngerasa ini tantangan buat saya. Umur saya sudah hampir waktu itu hampir 40 tahun. Kemudian tapi saya nggak ada peningkatan, kalau dibilang peningkatan secara signifikan masalah spiritual tentang ibadah itu nggak sama sekali Bapak Ibu. Karena di sana saya tuh kalau sholat itu serba terburu-buru. Jadi kalau misalnya sholat zuhur itu mendekati asar, sholat asar mendekati maghrib, sholat maghrib mendekati isya. Itu sering. Sholat subuh, apalagi sholat subuh kadang kalau saya pulang malam gitu, saya subuhnya juga bablas sampai jam 6 kadang. Dan pastinya nggak bisa ngerasain kenikmatan sujud yang enak, itu nggak pernah. Makanya saya apa ya, kalau bahasa di sini mah namanya rungsing hati saya, nggak tenang gitu. Siapa yang pernah mengalami kayak saya nih, nggak ada kenikmatan, pernah nggak ngalamin kenikmatan, nggak ibadah nih, serba terburu-buru. Siapa yang pernah ngalamin? Saya. Oke, wow. Saya juga. Siap. Pernah. Berarti pernah ya. Oke, berarti tantangan yang saya hadapi pernah juga dihadapin sama Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, sampai pada akhirnya Bapak Ibu, saya mengalami titik balik ya di akademi COVID itu. Gitu. Jadi semuanya berubah dengan cepat. Semuanya berubah dengan cepat. Yang tadinya hotel itu rame, ada tamu tiap hari 200 datang, 200 kemudian 200 pergi. Itu dinamikanya tiap hari, tamu-tamu negara, artis. Kita udah biasa handle seperti itu. Itu tiba-tiba tutup. Bandara yang tadinya Ngurah Rai itu nggak ada sibuk, nggak ada sepinya, dan tiba-tiba harus tutup. Jalan di Nusa Dua, kalau di Bali itu yang terkenal Kuta Legian Seminyak, itu 24 jam. Dan tiba-tiba menjadi kayak kota mati. Itu semua berubah dengan cepat. Kemudian titik baliknya setelah akademi COVID adalah saya terkena COVID. Saya terkena COVID dan itu beneran sakit banget itu rasanya, kayak Masya Allah, nafas saya itu udah kayak udah di tenggorokan Bapak Ibu. Jadi saya mengalami panas badan itu sampai 41, dan kalau malam saya tidur, saya tidur itu ya, jam 12 sampai pagi saya udah nggak bisa tidur lagi, panas mukanya, pokoknya nggak enak banget, pengen batuk, nafasnya tersengal-sengal. Pokoknya yang buat saya Masya Allah, kayaknya udah dekat gitu rasanya waktu COVID itu. Nah,
Jadi kalau yang sekarang nih Bapak Ibu yang bisa sampai hadir sampai saat ini tuh Allah kasih apa ya? Kalau saya rasa yang sekarang tuh Allah kasih apa ya? Hidup saya yang kedua lah rasanya. Itu karena benar-benar saya rasa salah satu sakit nggak sehat yang paling nggak nyaman itu adalah waktu COVID itu. Nah, kemudian efisiensi di tempat kerja. Ya pastinya semua berubah dengan cepat, tamu nggak ada, bandara ditutup, aktivitasnya hanya tamu lokal, dan tamu lokal orang kan nggak boleh kemana-mana. Ya mau nggak mau, saya harus dirumahkan. Kalaupun nggak dirumahkan, ya mungkin saya datang sekali dua kali dalam seminggu, tapi pastinya kan pemasukan nggak ada, jadi pasti disesuaikan dong. Efisiensi artinya pemotongan. Saya dapat gaji saya cuma 25%. Gitu. 25% untuk beberapa bulan, dan pastikan cadangan dana perusahaan juga pasti akan menipis ya. Ya mau nggak mau mereka ambil kebijakan dirumahkan. Nah, dirumahkan. Siapa yang pernah ngalami nih pada saat akademi COVID kemudian ada efisiensi di tempat kerjanya dan dirumahkan? Ada nggak yang rasain sama kak saya? Ada nggak? Ada ya? Oke. Pernah ada, yes. Bunda Heti, Bunda Dwi Mayanti, Pak Revi, Bunda Empat, yes. Ya. Dan ini adalah titik balik saya. Jadi ketika saya merasa bahwa, waduh, semuanya kok udah berhenti ya, udah berhenti, kemudian saya kena COVID, kemudian saya dirumahkan. Tapi ajaibnya bagi saya merasa kayak dikasih apa ya? Dikasih hikmah di sini. Dikasih hikmah sama Allah, dikasih ilham sama Allah, dan dikasih hidayah sama Allah. Gitu. Ketika saya di rumah, saya benar-benar saya rasa nyaman loh, Bun. Saya ya hal-hal yang menurut saya yang nggak pernah saya rasain, saya bisa rasain. Kumpul dengan istri dan anak itu tuh mahal momen itu, dan saya tiap hari ketemu, bercanda, saya bisa sholat bareng, saya bisa ngaji bareng, kemudian saya bisa sujud nyaman, nikmat di sana. Wow, buat saya ini luar biasa gitu. Jadi ini adalah titik balik saya ketika COVID. Jadi hikmah COVID ini, saya di rumah nggak ngapa-ngapain, ibaratnya ya setelah saya sehat, setelah saya sembuh dari ini, saya ya kumpul sama keluarga, dan itu tuh mahal waktu saya dulu masih kerja aktif, masih hotel masih beroperasi dengan 100%, itu kesempatan itu nggak yang saya dapatkan. Namun setelah saya dirumahkan, itu hikmah yang luar biasa. Saya sangat menikmati dan saya mensyukurinya. Lebih nikmat ibadah, dan saya ngerasa bahwa saya jadi takut kalau cepat mati. Artinya gini, sebenarnya bukan takut matinya ya. Apa yang saya bawa kalau saya mati sekarang? Jadi lebih ke situ. Jadi begitu lihat saya sudah nikmati nih. Oke, saya udah lewati masa nggak mudah, lolos dari COVID. Saya ngerasa seperti dikasih hidup saya yang kedua. Kemudian saya menikmati ibadah. Nah, saya bisa menikmati kebersamaan saya sama anak saya sama keluarga. Kemudian saya bisa melakukan hal-hal yang, misalnya saya melakukan olahraga, saya bisa jalan kaki, bisa jogging. Itu kalau dulu nggak pernah. Saya bisa main, bisa berenang di pantai sepuasnya, mau dari pagi sampai sore gitu, bisa saya lakukan. Nah, salah satu yang besar adalah saya takut, gimana kalau saya takut tiba-tiba saya diambil sama Allah, nah kayak gitu. Maka kami bersepakat, kami masuk ke fase berikutnya, yaitu fase hijrah. Kemudian kami menyiapkan, dengan kondisi bahwa yang sudah tidak memungkinkan saya tinggal di Bali waktu itu, saya sama istri kepikiran, perekonomian mungkin nggak bisa lancar,
kalaupun misalnya mau jualan kan harus butuh dana, kemudian butuh pasar. Sedangkan di Bali waktu itu beneran jadi kayak kota mati, Bapak Ibu. Selama 2 tahun gitu saya tinggal di sana, masih setahun tuh, Masya Allah. Itu benar-benar nggak ada apa ya, aktivitas yang berarti gitu. Nah, jadi makanya kami memutuskan akan pindah. Opsi saya adalah tinggal di Bali atau tinggal di Surabaya, itu sebagai tempat asal saya, atau balik ke Depok karena Depok itu adalah tempat asalnya istri saya, atau tinggal di satu tempat. Nah, gitu. Setelah kita melakukan rapat dengan anak-anak juga kami libatkan dan kami lakukan garpu tala, maka akhirnya kami atas izin Allah kami melakukan perjalanan hijrah ke Bandung ini. Pertimbangannya apa? Waktu itu ketika di Bandung kami bisa usaha, jadi bisa buka ya warung kecil-kecilan lah kayak gitu. Dan itu bisa menjadi penopang hidup kami. Nah, di saat-saat fase hijrah ini kami akhirnya bisa bermuhasabah. Bermuhasabah apa? Di sini bisa merenungi. Kalau kata Bunda Dina sih merenungi dosa-dosa besar yang kami lakukan. Syirik. Nah, misalnya contohnya satu syirik. Syirik ini ada hal yang ternyata ada lumrah yang kami lakukan. Misalnya kalau saya nih contohnya, misalnya kalau saya nggak lagi nggak sehat, gampang, saya punya kartu ke rumah sakit terbaik yang ada di Nusa Dua. Gampang, nanti kalau gini saya beli obat. Nah, kayak gitu-gitu tuh itu sebenarnya adalah syirik ya, menuhankan selain Allah. Jadi ketika kita merasa nggak nyaman, kita mengalami hal nggak nyaman, harusnya apa? Harusnya kita gantungkan semuanya sama Allah kan. Nah, kalau saya enggak, gampang, nanti saya punya asuransi, nanti bisa kita ke rumah sakit yang terbaik, pasti dapat obat kayak gitu. Nah, ternyata ada dosa besar. Satu, dosa saya. Lalai sholat udah pastilah, orang saya kerjanya kayak gitu. Zuhur dekat asar, asar dekat maghrib, udah pasti itu dosa besar. Wah, saya jadi Masya Allah nangis ya Allah, baru dua dari 10 besar nih. Saya udah gimana kalau saya nanti diambil sama Allah? Ya kan saya punya apa, muka saya, waduh pasti bakalan dipukul sama Allah udahlah, pasti sama mungkar nakir udah dihajar saya. Durhaka orang tua. Saya juga ngerasain bahwa saya nih bisanya ketemu orang tua setahun sekali. Setahun sekali itu pun juga kadang ya Allah saya nggak mudah gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Durhaka saya sama orang tua. Yes, saya ngalamin. Bohong. Saya ngelakuin bohong. Saya kerja di kantor itu ketika saya adalah di customer service. Ya, jadi di front office. Saya menghadapi tamu. Artinya karena saya handling komplain. Nah, ketika saya handling komplain, ketika saya menghadapi ketidakpuasan, pasti kan ada cara bagaimana yang menyenangkan tamu. Tapi ada hal-hal yang ada bohong, yang mungkin ada yang tahu nggak istilahnya white lie, bohong putih gitu. Tapi kan tetap bohong, Bapak Ibu. Buat saya itu beban gitu. Ternyata aduh ya Allah, udah 4 nih. Siapa yang kira-kira yang sama kayak saya pernah melakukan salah satu dosa besar nih? Syirik, lalai sholat, durhaka, bohong. Ada nggak? Ada. Oke. Gibah sama. Gibah di kantor, ya walaupun dibilang gibah syar'i, tapi kadang kita ngomongin tamu, kita ngomongin atasan, kita ngomongin teman. Nah itu bohong demi kebaikan dulu Pak. Waduh, itu dulu. Oh ya Bunda Dwi Ismayanti. Oke, Masya Allah suaranya keren ya Bunda Rohmah ininya. Apakah suara saya masih bisa didengar kah? Masih. Mohon masih ya. Masih, Pak. Siap. Oke. Gibah. Oke, gibah. Nah, ini saya lakukan juga. Zina. Zina ini mungkin bukan zina yang seperti zina berhubungan yang bukan ini, bukan. Tapi ini zina mata. Nah, saya kan di Bali, Bun. Saya tinggal di Bali, tiap hari ngelihat keliling, ngecek pantai, ngecek kolam renang. Ya mau nggak mau, ya ini oke, udah berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh kan. Masya Allah, udah 6 minuman keras. Saya dulunya bartender, Bun. Nah, jadi saya juga pernah mengalami ini. Riba, yes, riba. Saya melakukan riba itu ketika saya ambil rumah
di Bali dan itu masih KPRBTN sama putus silaturahim. Ya mungkin silaturahim ada ya apa namanya, ada yang merasa terputus. Cuman kikir, yes, kikir juga mungkin saya sayang ngasih sedekah, zakat, infak, sedekah, wakaf. Wakaf saya hampir nggak pernah waktu saya di Bali, waktu saya kerja dulu. Saya nggak paham, nggak ngerti dan apa sih wakaf. Pengertian saya wakaf itu adalah wakaf tanah kuburan, wakaf masjid yang kayak gitu-gitu. Padahal artinya kan luas. Kikir, tuh kan. Udah di sini aja 10 dosa besar saya udah lakukan. Dan di sini saya merasa sangat Masya Allah, ternyata kalau saya mati sekarang, saya nggak punya apa-apa. Mungkin kebaikan yang saya lakukan ada, tapi habis nih diambil dari 10 dosa besar saya nih. Dan mungkin ada lagi, ada orang yang nggak ridho sama saya, ada yang kesel sama saya, udah diambil, impas dah, mungkin rugi saya merasa gitu. Jadi itu adalah fase hijrah kami, hijrah saya terutama, merenungi bahwa Masya Allah, dosa besar ini saya lakukan. Saya kalau misalnya, ada nggak yang pernah rasa nggak punya kebaikan sama sekali, gimana kalau saya nanti diambil sama Allah gitu ya. Nah sampai akhirnya Bapak Ibu, sampai akhirnya kami hadir di Bandung dan ketemu sama komunitas Magnet Rezeki. Waktu itu karena saya tetangga Naung Dagina, saya dikenalin ya lewat istri saya lah, karena saya pikir apa sih Magnet Rezeki itu, ya gitu, ya udah kebaikan, tapi saya belum tahu tentang gimana jurus-jurus Magnet Rezeki kayak gimana, kemudian orang-orangnya kayak gimana, apa yang dilakukan, itu saya belum tahu. Nah, sampai akhirnya saya kenal di sana, kemudian berada di komunitas positif, kemudian menanamkan positive thinking. Jujur waktu saya di kantor dulu, saya nggak pernah ngerasain tentang positive thinking, positive feeling, motivasi positif tuh enggak. Semua based on money, berdasarkan uang. Dan negative thinking itu kalau waktu saya kerja itu mungkin harus ya, apa artinya gini, kita nggak boleh percaya, kita nggak buat ini, janganlah percaya sama orang, karena kita harus ditanamkan lah unsur-unsur yang, kalau kerja di kantor tuh ditanamkan unsur-unsur yang negatif, janganlah percaya sama orang, karena kita tuh ya, jangan selalu percaya sama orang. Kita harus benar-benar apa ya, waspada tapi negatif tinggi. Jadi apa ya, pasti dia akan gini pasti. Jadi negatif thinking lah yang lebih terasa. Nah, sedangkan kalau di komunitas ini, di komunitas Magnet Rezeki, saya rasa bahwa wow, ini keren ya. Selalu positive thinking. Kalaupun misalnya orang ini pernah melakukan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang mungkin ngeselin atau apa, itu pasti bisa diterima. Mana saya rasa, wow keren banget nih, ada komunitas yang kayak gini tuh buat saya keren gitu. Nah, kemudian pada prosesnya di sini saya bisa ngerasa lebih sabar dan lebih tenang ngadepin. Karena gini, ketika saya masuk ke komunitas ini tuh, dan kemarin saya sempat cerita ya, saya sempat uji jurus perisai rizki, itu yang bikin saya nemu kesadaran bahwa Allah itu adalah zat yang mencintai umatnya, dan dia mencintai dengan berbagai cara. Saya mengenal bahwa artinya ketika kita diberikan azab atau ujian, itu adalah caranya Allah untuk mencintai kita. Gitu. Jadi ya memang untuk masuk ke tahap itu, Bapak Ibu, itu melewati ujian-ujian yang mungkin sangat-sangat nggak mudah ya buat saya. Apalagi saya masih newbie lah, saya masih noob kalau kata anak-anak yang main game. Saya masih noob, saya masih baru gitu.
Dan ketika saya diberikan amanah untuk menjadi ZMR, buat saya, wow, sebelum saya men-sharingkan itu, saya harus mengalami sendiri. Gitu. Jadi, ya singkat cerita, saya rasa bahwa oke, saya uji jurus, saya pengen tahu benar nggak sih ini ilmu ini bermanfaat. Makanya saya di awal saya uji jurus buka perisai, gitu sampai akhirnya saya merasa bahwa oh ternyata valid ilmu ini worth it. Ilmu ini benar-benar ada manfaatnya gitu ya. Mungkin kata gimana nih CTMR? Masya Allah, saya juga manusia, Bapak Ibu, saya juga pendosa. Karena saya rasa bahwa waktu itu saya udah coba untuk melakukan hal-hal yang misalnya sesuai dengan slide gitu ya. Tapi endingnya saya rasa kok nggak ada keajaiban yang saya dapat ya. Saya cuma bisa ngomong aja, tapi saya pengamalan nol. Saya nggak bisa apa. Saya cuma bisa ngomong. Beberapa saat saya cuma bisa ngomong, tapi pengalaman misalnya kayak buka perisai. Buka perisai itu apa? Buka perisai itu adalah mohon ampun. Jadi itu adalah dosa-dosa kita, mohon ampun. Ya udah istighfar aja. Just cuman tapi ya gitu, istighfar aja. Astagfirullahaladzim. Cuman ya gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah minta maaf. Cuman nggak ada apa ya? Nggak ada feel-nya, nggak ada rasanya, nggak ada vibe-nya. Saya rasa ya makanya Allah juga tahu gitu, sesuai dengan kepantasan saya. Jadi saya belum pantas mungkin untuk mendapatkan keajaiban-keajaiban itu. Walaupun saya dulu pernah melakukan pernah dapat keajaiban gitu. Jadi makanya saya praktek jurus dan uji jurus. Uji jurus yang pertama adalah buka perisai. Nah, setelah saya uji itu, saya merasa, oh ternyata Masya Allah, dahsyat banget untuk mendapatkan, untuk bisa sampai bahwa, ya, ketika kita, makanya di slide saya judulnya, ketika kita hanya fokusnya adalah minta maaf sama Allah, kita minta ampun sama Allah, minta ampun dulu baru minta ini itu. Karena sebelumnya saya minta itu, ya Allah saya minta dilunaskan, saya minta ini anak ini saya, kok seolah-olah saya itu apa ya? Saya sekarang rasanya, ya Allah saya itu kayak jadi debt collector-nya Allah ya. Saya minta ini itu, sedangkan saya sendiri background saya, dosa saya masih sangat banyak. Saya adalah pendosa yang melakukan 10 dosa besar itu, Bapak Ibu. Buat saya, kalau Allah belum mengabulkan doa-doa saya, wajar. Karena memang saya belum minta maaf, belum minta ampun, belum fokus minta ampun. Nah sekarang setelah saya praktek, ternyata Masya Allah. Gitu ya. Nah, jadi sebagai praktek ke sini. Jadi di sini di surat At-Tolak ayat 2, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Itu bagi saya sebelumnya, saya rasa bahwa saya baca ini, saya meresapi ini, tapi kayaknya masih enggak, karena mungkin saya belum praktek ya, jadi enggak ngefek. Ketika saya belum praktek itu saya enggak ngefek. Jadi bertakwa, ya udah bertakwa. Bertakwa itu apa sih? Bertakwa itu ya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Tapi kalau dihitung perintah yang saya lakukan itu lebih banyak larangan saya lakukan, gitu ya. Jadi bertakwa ini ada sebagai apa ya? Sebagai trigger atau pemicunya. At-Tolak ayat 2. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan dia memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Setelah kita bertakwa, Allah akan kasih arah yang tidak. Dan sekarang saya rasa Masya Allah, ternyata Allah tuh minta kita menjauhi larangannya dan menjalankan perintah-perintahnya. Apa perintahnya misalnya? Ya udah, sholat tepat waktu, gitu kan? Nah sekarang kan saya punya banyak waktu, ya udah, sholat tepat waktu, tahajud, duha, baca Quran, sedekah,
terus birrul walidain sama orang tua yang kayak gitu-gitu. Jadi barang siap, nah kita masuk ke level berikutnya. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Siapa yang pengen di sini yang pengen dicukupkan sama Allah? Saya mau nanya, siapa yang pengen dicukupkan sama Allah, yang pengen mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka? Oke. Ya, Bunda Sri, Bunda Oki, saya, yes. Oke. Bunda Sinta, Pak Revi, Bunda Ismoro, Bunda Anik Tuban, Bunda Yusneli. Yes. Caranya tidak ada bukan, tidak ada yang lain. Satu, takwa, menjalani perintahnya, menjauhi larangannya. Yang kedua adalah tawakal. Namun tawakal itu kan berserah diri sama Allah. Ya jangan langsung berserah diri Bapak Ibu, tapi harus ada apa? Harus ada ikhtiarnya. Harus ada ikhtiarnya. Karena ketika kita bertakwa kepada Allah, ketika kita bertakwa menjalankan perintah menjauhi larangannya, harus ada sa'i dunianya, harus ada ikhtiarnya. Ikhtiar dunia harus ada. Jadi nggak cuma bergerak, nggak berserah diri sama Allah, itu namanya nggak tanggung jawab. Nah, namanya nggak tanggung jawab. Jadi berserah diri, ya udah deh, nanti juga dikasih sama Allah. Kan kita juga rezeki udah ditentukan. Iya, tapi rezeki itu kan harus diraih, rezeki itu harus diusahakan, rezeki harus diperjuangkan di sana. Nggak ada yang tiba-tiba, emangnya kita Maryam, emangnya kita Nabi Zakaria, kan gitu. Maksudnya kita masih manusia biasa, tapi Bapak Ibu kita nggak usah kecil hati, kita juga bisa untuk ke sana. Namun kuncinya yaitu tadi, kuncinya apa satu? Kita tawakal, kita takwa sama Allah gitu. Jadi surat At-Tolak 2 dan 3 itu menjadi awal dari saya. Awal saya untuk menyadari bahwa ternyata ini menjadi penyadar kalau kita menjauhi larangannya dan kita menjalankan perintahnya, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kemudian yang lebih spesifik lagi adalah surat Nuh. Surat Nuh ayat 10. Maka mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Gitu. Di ayat 11, 12, 13, 11 dan 12, Allah udah jamin di sini. Kalau yang ikut SMF pasti tahu. Jadi ketika kita minta ampun sama Allah, ya, minta ampun dulu, Allah akan kasih rizkinya dari arah yang tidak disangka-sangka, dan Allah akan memberikan rizki itu dengan sesuai seperti hujan yang sangat lebat. Dan Allah akan membanyakkan harta-harta, anak-anak, kebun-kebun, sungai-sungai. Allah akan memberikan itunya. Namun syarat ketentuan berlaku Bapak Ibu, harus minta ampun, dan minta ampunnya nggak bisa ya Allah aku minta ampun, nggak bisa kayak gitu, harus beneran fokus serius gitu. Tapi Allah juga nyindir nih di sini di ayat 13, mengapa kamu tidak percaya? Yes, kita sebagai manusia ketika kita menghadapi realita di dunia itu pasti akan iya gitu. Udah tahu teorinya udah tahu, mohon ampun, menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya. Tapi kita kadang manusiawi, bisikan adawah, sodun atau waswasah, ayo, ya nggak sih? Kadang kita iya gitu, emang bisa gitu. Saya pun juga mengalami hal sama Bapak Ibu. Jadi nggak cuma Bapak Ibu aja, yes. Dan Allah udah tahu. Karena Allah kan life creator kita, pencipta kita. Allah udah tahu itu. Udah pasti sesuatu yang emang benar gitu. Padahal Allah telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan berbeda. Jadi ini yang menjadi bukan pemicu ya. Ini yang menjadi breakthrough saya, menjadi titik tolak saya. Kalau kita benar-benar, makanya ini
Ini yang saya praktekin. Ini yang saya praktek. Artinya waktu saya doa, saya mintanya sama Allah cuma satu, ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Karena bukan saya capek ya minta doa, yang lain enggak. Cuman saya pengen benar gitu. Emang iya gitu. Emang bakalan dijabah gitu sama Allah. Dan akhirnya Bapak Ibu, ketika mengamalkan melakukan hal ini adalah salah satu keajaiban saya yang saya dapat. Yang saya dapat anak saya bisa masuk di salah satu pesantren yang proses masuknya pun tuh ajaib, di mana seleksi ini sebenarnya anak saya masuk ke pesantren Sulaimannya. Kalau dilihat dari background-nya, dia yang harusnya seleksi itu di awal bisa masuk ke sini itu harus hafal, harus hatam juz 30 paling tidak minimal, atau sudah mungkin di 2 atau 3 juz, paling tidak udah hafal 2 atau 3 juz. Anak saya enggak. Kemudian bisa ikut lolos ujian yang harusnya lewatin 3 tahap, dia cuma sekali aja udah ngelewatin. Dan yang paling buat saya wow banget itu adalah dengan biaya yang mungkin karena ini adalah beasiswa, namun ada beasiswa yang kami harus bayarkan, tapi bagi kami itu bukan nilai yang sedikit gitu. Dan alhamdulillah ketika kami ajukan ini ke sekolahnya, dan sekolahnya nggak apa-apa, sepunyanya, jadi seperti kayak Ziswaf. Dan untuk ukuran ini pesantrennya Masya Allah ya, yang dengan seperti itu tuh buat kami tuh rezeki gitu, rezeki yang saya pikir ya udahlah, waktu itu saya udah anterin, udah waktunya, pada saat masuk kami belum bisa bayar, dan waktu itu saya ngadep sama abinya, sama gurunya, sama kepala sekolahnya, di mana Abi, kami belum bisa membayar, belum bisa melunasin untuk uang masuknya karena ketidakmudahan. Kata ini, selama anaknya masih mau belajar dan orang tuanya masih support dan berpositif, masih berkeinginan untuk sekolah di pesantren, mangga silahkan. Nanti kalau misalnya ada rezeki, silahkan untuk dituntaskan amanahnya. Masya Allah, buat saya itu luar biasa. Dengan ketidakmudahan di finansial, tapi keajaiban itu masih ada gitu. Jadi ternyata saya flashback lagi, ternyata ini kali ya yang menjadikan ini yang dinamakan keajaiban. Ini yang dibilang bahwa ketika kita hanya minta ampun sama Allah, mungkin ada hal yang kita nggak pikirkan, itu bisa terjadi. Sama juga waktu itu saya pengen ke Bali, tapi saya punya uang cuma 50.000. Dan alhamdulillah qadarullah saya bisa ke Bali dengan bisa naik pesawat. Kebayang cuma punya 50.000, saya bisa naik pesawat bolak-balik gitu. Dan di sana waktu saya di Bali pun saya dibahagiakan dan dimuliakan sama teman-teman di sana. Maksudnya kalau secara hitungan secara manusiawi itu nggak masuk akal, tapi itu beneran kejadian gitu. Jadi ini semakin oke. Yes, ternyata ketika kita minta ampun sama Allah, itu Allah akan kasih apa yang mungkin nggak kepikiran sama kita. Gitu. Jadi buat saya, wow, ternyata ini keren banget gitu. Dan saya masuk sekarang lagi uji jurus adalah untuk gimana lebih tenang, gimana sabar. Jadi waktu itu di pembinaan mungkin Bapak Ibu pernah ya, bikin goal setting. Salah satu goal setting kalau untuk pribadi itu ada tuh, ada spiritual, pribadi, itu ada salah satu goal setting buat kita, keluarga, pertemanan, dan lain, kesehatan dan lain-lain. Dan waktu itu saya saya nanya, mending apa sebaiknya. Waktu itu disaran kalau misalnya mau nggak resiko, yaitu bersyukur, karena apa? Kalau sabar itu POC-nya banyak gitu. Oke, yaudah. Tapi begitu saya masuk bersyukur, cuman kok saya
saya rasa bahwa gimana saya mau bersyukur kalau saya nggak bisa sabar gitu. Saya menghadapi saya termasuk orang yang temperamen ketika menghadapi hal-hal yang nggak mudah. Gesekan pertama, tumbukan pertama itu bukan wow keren, tapi dengan mata sedikit melotot, kemudian alis dinaikin, suara intonasi dinaikin gitu. Jadi kebanyakan seperti itu. Nah, saya pengen upgrade lah ceritanya karena udah terbukti bahwa jurus buka perisai itu ternyata luar biasa. Namun saya pengen lebih advance, lebih intermediate lah, naik lagi. Saya pengen naik kelas, dan sabar itu ternyata nggak mudah sama sekali, nggak mudah ujiannya, Masya Allah Bapak Ibu. Tapi mohon doanya saya bisa bersabar ya untuk naik kelas ini, karena ada banyak hal ternyata POC-nya banyak gitu. Cuman saya ingat pesannya Bunda Dina. Kalau kita nggak mau dapat POC, maka jangan bikin LOP gitu. Sedangkan LOP saya banyak. Saya pengen lunas amanah, saya pengen punya anak soleha, saya pengen bisa bermanfaat banyak orang, saya pengen istiqomah jadi saya belajar ilmu agama. Nah, kalau saya nggak sabar, ya Allah ya Rob, nggak akan bisa nggak akan bisa nyampe di sana. Modal saya oke. Kalau misalnya saya jurus buka perisai itu sangat powerful, namun kan harus dikombin, kita harus dikombinasikan. Ya salah satunya ya saya harus sabar, turunkan garis kebenaran. Buat saya itu sangat nggak mudah, tapi saya berusaha, saya berjuang untuk itu. Jadi mohon doanya Bapak Ibu. Siapa yang di sini pengen hajat-hajatnya terlaksana? Katakan saya. Oke, saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini diijabah semua hajat-hajatnya, diberikan keistiqomahan dalam beribadah sama Allah, dan bisa diberikan kesabaran, dan ketika menerima tumbukan pertama responnya positif. Saya doakan ya Bapak Ibu semuanya. Oke, yep. Oke. Jadi lanjut lagi bahwa ketika saya uji jurus mohon ampun sama Allah, saya mintanya cuma satu, ya ampun ya Allah, ampun ya. Pas doa selesai sholat, doanya cuma satu, jadi cepet gitu. Jadi ya udah minta ampun aja, minta ampun, tapi ya udah benar-benar yang fokus, benar-benar minta ampun, minta meratap sama Allah, ya Allah ampun ya Allah. Nginget ini loh Bu. Saya dulu 10 dosa besar yang saya lakukan di depan tadi, Masya Allah. Ternyata, kalaupun misalnya saya sekarang, dengan kesadaran saya bahwa mungkin belum diijabah sama Allah, baru dapat spill-spillnya, saya jadi paham, saya jadi ngerti banget. Karena mungkin tebelnya perisai saya, tebelnya dosa-dosa saya yang saya lakukan, berarti saya harus sering-sering harus makin intens nih minta ampun sama Allah. Karena gini, itu saya ngalamin sekarang dalam fase di laundry, ya. Jadi detox di laundry sama Allah. Dan saya sih milihnya kalau dikasih pilihan, yang mending ya udah, saya mending di laundry di dunia daripada di akhirat. Waduh, repot Bu kalau di laundry di akhirat, Masya Allah. Itunya saya mending di laundry di dunia aja deh gitu. Jadi mudah-mudahan mohon doanya ya Bu, saya dikuatkan sama Allah, diberikan istiqomah ya gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi buat saya minta ampun dulu baru minta ini, itu benar adanya. Jadi ini valid, sah ya. Jadi minta ampun dulu, dan ini terbukti gitu. Mungkin Bapak Ibu juga udah nggak pernah ngalamin itu, dan nggak cuma saya aja, karena memang ini ada gerbang pertama dalam ilmu mandat rezeki. Ilmu buka perisai itu adalah gerbang pertama. Jadi ibaratnya adalah pondasi. Ada 4 pondasi di sana. Pertama buka perisai. Yang kedua adalah LOP, Law of Projection. Ketika kita menghadapi ketidaknyamanan atau tumbukan pertama kita, wow, keren. Kemudian yang ketiga, disiplin kata. Kita harus jaga kata-kata ini, karena kata-kata ini yang keluar dari mulut kita itu adalah energi, dan energi yang keluar di mulut kita ada kristalisasi
inti yang ada di kepala kita, di otak kita, ini keluar, dahsyat banget. Yang keempat adalah tadi, turunkan garis kebenaran, bersabar, tenang menghadapi sesuatu. Jadi pas kita punya 4 fondasi itu, insya Allah kita nantinya untuk lanjut jalan itu akan lebih stabil lagi, gitu ya. Nah, ini jadi kalau ada kata-kata bahwa jangan kau cela lambatnya jawaban atas doa dan datangnya keajaiban, itu karena telah kau sumbat dengan banyaknya dosa demi dosa. Nah, jadi saya akhirnya at the end paham bahwa mungkin kalaupun saya belum dikabulkan sama Allah hajat-hajat saya yang besar, walaupun sekarang saya mendapatkan spill apa ya, keajaiban gitu, saya rasa dosa saya tebal banget Bapak Ibu. Saya melakukan 10 dosa besar yang kalaupun misalnya secara manusiawi, kayaknya nggak ada kans nih, nggak ada kesempatan untuk saya bisa masuk ke surganya Allah. Tapi saya tetap positif, saya tetap yakin dengan memeluk ilmunya Allah ini, Allah akan maafkan saya, Allah akan ampuni saya. Paling tidak ketika kita diampuni akan lebih ringan inian kita, beban kita, beban moral itu akan lebih ringan. Nah, jadi saya menghimbau untuk diri saya sendiri dan untuk Bunda Yanda semua di sini, kalau misalnya kok saya belum ajaib ya, kok saya belum diijabah ya. Nah, ini tulisan di bukunya Perisai Ibu Rumah Tangguh, jangan kau cela lambatnya jawaban atas doa dan datangnya keajaiban kalau kita sendiri yang menyumbatnya dengan adanya dosa demi dosa. Artinya mungkin kita sering mengecewakan orang, bikin orang bete, bikin ibu kita kecewa, bikin ibu kita meneteskan air mata. Kalau saya juga mungkin bikin pasangan saya tidak nyaman, anak-anak saya merasa terintimidasi, rekan kerja saya merasa saya bikin mereka kesel, bikin mereka nggak nyaman. Ini adalah saatnya kita untuk bermuhasabah, untuk memohon ampun sama Allah, kita introspeksi. Kita pasti punya target-target, pengen doa-doa kita dijawab sama Allah, ya. Kita punya keluarga, pengen punya anak, maksudnya anaknya jadi soleh dan soleha, kemudian kita diberikan kesehatan, ya kita usaha sama Allah gitu, dan jangan jadi debt collector-nya Allah gitu. Jadi ya udah suka-suka Allah lah, karena Allah itu yang paling tahu umatnya. Jadi jangan dikte Allah juga gitu, walaupun aku udah buka perisai kok, terus kok aku tetap nggak dapat, itu namanya debt collector. Dan jangan ngatur-ngatur Allah juga gitu. Jadi Allah itu tahu akan memberikan sesuatu di saat yang paling tepat menurut Allah, dan di timing yang tepat, dan kita di sini berusaha untuk melepaskan sumbat-sumbat yang ada di kita. Caranya gimana? Caranya ya banyak-banyaklah istighfar sama Allah. Ketika kita minta maaf sama Allah, ampuni aku ya Allah, aku salah, aku siap belajar. Jadi tetap ada motivasi di sini, motivasi belajar untuk memperbaikinya. Kalau udah salah ya udah, tapi ya kita harus memperbaikinya gitu. Jadi Allah itu nggak akan pernah menyia-nyiakan kita, nggak akan pernah menyia-nyiakan doa-doa kita. Tinggal timingnya, dan Allah paling tahu. Kalaupun nggak dikasih sekarang, mungkin bulan depan saat mendatang
Karena Allah paling tahu. Karena kalau kita dikasih sekarang, mungkin kita nggak akan amanah. Dan mungkin kalau dikasih sekarang, itu kita juga akan akan membahayakan diri kita. Makanya Allah kan yang paling tahu. Disimpan dulu, gitu. Disimpan dulu. Nah, atau mungkin dikasih nanti di ekstrimnya, misalnya dikasih semua nanti di akhirat, kita nggak dikasih, udah dinikmati sekarang mah, ya udah fasenya dinikmati. Enak banget ya Pak Indra ngomong, ya karena saya udah pernah mengalami hal-hal yang paling nggak nyaman mungkin. Nah, jadi akhirnya sampai pada titik ya udahlah terserah Allah dah, kumaha Allah kayak Allah kan yang ya udah terserah Allah. Terserah itu bukannya maksudnya kita putus asa, enggak. Ya udah terserah. Allah yang paling tahu, karena ketika kita ikhlas menerima bahwa ini udah takdirnya Allah, udah suratannya Allah kayak gini, ketika kita ikhlas, ya udah Allah akan kasih yang lebih Bapak Ibu, pasti akan ini dikasih bonus dah. Ya. Nah, seperti itu. Nanti itu ketika kita minta ampun dulu sama Allah, kesimpulannya. Ketika kita minta ampun sama Allah, nanti Allah akan kasih hal-hal yang mungkin nggak kepikiran di kita, itu dari arah yang tidak disangka-sangka, dan itu bersiap-siap aja akan banyak banjir, hujan lebat. Siapa yang pengen hujan lebat dapat rezeki dari Allah, katakan saya. Mudah-mudahan ini berkah Bapak Ibu. Terima kasih sharing. Mohon maaf kalau terlalu panjang sharing dari saya. Namun ini tidak ada sama sekali niatan dari saya untuk memamerin, enggak. Tapi maksud saya adalah di sini saya pengen share bahwa kalau kita menyerahkan semuanya sama Allah, dan Allah itu kita prioritaskan menjadi harapan kita satu-satunya, Allah, dan kita minta maaf dulu sama Allah, nantinya kita akan diberikan yang lebih. Itu aja sih yang saya pengen sharingkan. Jadi nggak lebih, Pak Indan suka pamer, nggak ada sama sekali. Tapi saya pengen menularkan energi bahwa ayo kita minta maaf dulu sama Allah. Paling tidak Allah akan kasih spill. Saya belum dikasih, ya hajat saya yang besar masih belum diberikan sama belum ini, karena mungkin dosa saya masih banyak ya. Saya tetap berusaha untuk ini. Tapi spillnya udah dikasih sama Allah. Gitu. Nah, kalau saya aja yang pendosa, saya melakukan dosa-dosa besar itu dikasih sama Allah, saya yakin Bapak Ibu semuanya yang jauh lebih baik dari saya pasti akan dikasih sama Allah, pasti akan dikasih. Gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah kecil hati, semua doa-doa kita itu akan dijawab sama Allah. Hanya seberapa besar hijab tabir, perisai dosa yang kita punya, itulah yang menentukan kapan dan waktunya akan dikasih sama Allah, gitu ya. Nah, jadi saya pengen bahwa tujuan kita mencari akhiratnya dulu, ya. Kemarin dapat kata-kata ini, ketika kita mendahulukan akhirat, maka dunia akan ikut di belakangnya, dunia akan merangkak dengan hinanya. Tapi kita utamakan Allah. Kita utamakan urusan akhirat. Caranya gimana? Ya kita melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Contoh misalnya sholat tepat waktu, melakukan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi terserah Bapak Ibu mau di YKR ataupun di tempat lain. Nah, jadi mangga silahkan, karena kami di sini adalah salah satu lembaga TK dan SD yang berbasis tauhid dan magnet rezeki pertama yang ada di Indonesia, dan kami juga di sini ada program wali asuh. Mangga silahkan. Ini kalau pengen Bapak Ibu pengen ditolong sama Allah, maka kita tolong juga anak-anak ini yang kurang mampu, ataupun ada anak yang
yatim yang bisa kita tolong. Tidak hanya di sini saja, namun juga di tempat lain, maka silakan di lingkungan Bapak Ibu. Kemudian sholat tepat waktu, puasa mungkin untuk upgrade diri kita, kemudian misalnya kita berbaik sangka, mulai berhusnuzon, husnuzon pertama sama Allah, kemudian baru husnuzon sama manusia, kayak gitu. Jadi kita doakan orang lain kickback, karena ketika kita kickback, insya Allah akan didoakan, doa itu akan didengar sama malaikat, dan malaikat akan bilang, aminkan, aminkan dia ya Allah, samakan dia ya Allah, dan maksudnya demikian juga dengan yang berdoa. Jadi seperti itu. Jadi saya berpesan buat diri saya sendiri bahwa ayo kita minta ampun dulu, baru nanti Allah akan kasih ini itu, kayak gitu ya. Baik, saya izin Bunda Dwi, saya boleh ya Bun, saya izin informasi untuk seminar hybrid magnet rezeki SHMR. Baik, silakan Pak Indra. Yang nanti akan ada, ini perdana Bapak Ibu, yang ada di YKR Meeting Room. Jadi ballroom YKR, alhamdulillah saya sedikit lapor bahwa akhirnya zakat, infak, sedekah, dan wakaf Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu kontribusikan kepada Yayasan Khairul Razikin, ini sudah berwujud menjadi bangunan. Jadi bangunan yang alhamdulillahnya kita dipertemukan dengan kontraktor ajaib, kontraktor yang baik hati untuk membangunkan proyek senilai satu lantai senilai 1,3, namun kita masih punya amanah kepada beliau dengan sangat santun, dengan sangat baiknya, namanya Bunda Ferdi sebagai kontraktor kami, ini memberikan kesempatan kami untuk melunasi secara bertahap gitu. Jadi kita masih sekitar 60% lagi, dan alhamdulillahnya insya Allah tanggal 5 Agustus akan dilakukan SHMR perdana di Bandung Barat. Ya, jadi di Yayasan Khairul Razikin Bandung Barat itu akan dilakukan SHMR yang pertama. Insya Allah nanti Bunda Dina dan saya nanti yang akan mengisi offline kami yang pertama. Mohon doanya Bapak Ibu. Ini masih ada waktu. Silahkan, masih ada waktu 2 hari lagi bagi yang ingin mendapatkan spill rezeki maupun mendapatkan rezeki yang lebat. Mangga silahkan, bisa ajak kerabat, saudara, abang, adik, ipar, tetangga, mangga untuk hadir di seminar hybrid magnet rezeki. Bisa menghubungi di 3 nomor dengan Bunda Neti di 08782007 8826 atau Teh Reni 08953521 73000 atau Areza 081802076366. Ini investasinya nanti kalau on the spot itu harganya udah full. Mumpung belum full, ada harganya masih spesial. Ayo silahkan. Untuk yang ingin menjemput keajaiban nanti bersama dengan gurunda kita Ustadz Nasrullah dan bersama Bunda Dina dan CTMR yang ada di tempat itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan semua urusan kita, dan saya doakan sekali lagi Bapak Ibu di sini dibahagiakan dan dimuliakan Allah, kemudian dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bagi yang belum ada jodohnya, segera diberikan jodoh di tahun ini, dan bagi yang masih punya amanah atau hutang, segera dilunaskan amanah atau hutangnya di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bunda Dwi selaku host dari acara ini. Mangga silakan Bunda Dwi. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dan terima kasih banyak untuk Mr. Indra atas sharingnya yang sangat luar biasa. Di mana kita di sini banyak belajar ya dari kisah-kisah Mr. Indra, dari kesehariannya, perjalanan tauhidnya, sehingga mencapai atau menjadikan Mr. Indra yang sekarang ini luar biasa. Dan ini saya yakin banyak sekali pembelajaran
ambil, banyak sekali pembelajaran yang bisa kita adopsi dari apa yang sudah Mr. Indra jalani atau lakukan selama ini. Ada beberapa hal yang bisa saya catat di sini tadi, bahwa kita jangan dulu banyak minta ini itu, tapi coba kita rubah dengan mindset kita dengan banyak minta ampun tentang dosa ini dan dosa itu, ya. Jadi jangan banyak dulu C sampai LOP segambreng gitu ya, tapi kita belum ingat untuk kita meminta ampun. Masya Allah, Mr. Indra. Kemudian di sini, kalau kita kan biasanya nggak suka dengan dapat POC, katanya jangan apa tadi, kalau misalkan kita nggak mau dapat POC-nya, berarti jangan pernah kita ber-LOP. Teman-teman semua sahabat surga di sini sudah tahu dong apa itu POC, apa itu LOP. Jadi mudah-mudahan kita semua terima bungkus permennya dengan lapang dada, karena kita yakinkan ada LOP kita yang insya Allah akan Allah kabulkan. Itu adalah cara Allah untuk menyayangi kita, cara Allah untuk memberikan kita yang terbaik. Terbaik bukan di mata manusia, tapi terbaik di mata Allah. Ya, yakini setiap POC-nya semua orang pasti berbeda. Mr. Indra diuji dengan segala sesuatu yang tadi diceritakan. Mungkin yang lain juga diuji dengan beberapa hal yang berbeda. Mungkin ada kesamaan, bisa kita petik hikmahnya. Kemudian kalau misalkan ada perbedaan, kita ambil materinya ya, kemudian kita praktekkan. Ada yang nggak paham, tenang. Selama kami masih ada pembinaan di kelas ajaib, boleh tanya sama Bu Dwi Ismayanti. Itu bisa kita tanyakan langsung kepada pembicaranya, ataupun boleh kepada saya. Mangga silahkan, dan kepada siapapun ya, kepada saya. Jadi insya Allah misalkan masih bingung-bingung nih, gimana ya Bun cara menanganinya, aduh ini gimana, coba deh tanya sama Bu Dwi Ismayanti. Bu Dwi, mau dong konsultasi dengan Mr. Indra. Nah kalau misalkan cuman nanti dibagi waktunya aja ya, boleh silahkan. Dan tadi informasi yang diberikan Indra udah lengkap banget, termasuk dari kita sebuah yayasan yang memang berdiri atas dasar menghidupkan kembali daripada Jiswaf, zakat, infak, sedekah wakaf. Dan insya Allah nanti tanggal 5 kita mulai mengadakan perdana kajian seminar, bukan kajian lagi, seminar hybrid magnet rezeki dari mulai jam 8 pagi hingga jam 12 siang. Itu sudah di gedung sendiri, sudah tidak menyewa lain, yang mana gedung tersebut bukan gedung kami, bukan gedungnya Mr. Indra, bukan gedungnya Bunda Dwi, bukan gedungnya Bunda Dina, bukan. Itu gedung daripada persembahan para pewakaf-pewakaf ajaib yang sangat luar biasa, mengamanahkan uangnya, hartanya, bendanya untuk disedekahkan, untuk dibangunkan di atas tanah dan juga bangunan sehingga berdiri sekarang ini. Yang tadi Pak Indra sudah, kalau misalkan kita bertemu dengan kontraktor ajaib, dan saya yakin bunda-bunda di sini juga bunda-bunda ajaib semua. Jadi kalau misalkan memang ada kebermanfaatan dari apa yang sudah kami utarakan, program dari Bunda Dina lakukan, boleh Bunda Yanda memberikan kontribusinya. Doakan kami selaku CTMR agar kami juga bisa terus bisa berkontribusi, bisa berpartisipasi, terus bisa sharing dengan Bunda Yanda semua. Dan doakan kami juga tetap istiqomah dalam memegang ilmunya, dan juga Bunda Yanda boleh memberikan zakat, infak, sedekah wakafnya juga melalui Yayasan Khairul Rozikin Bandung. Kalau misalkan Bun boleh nggak di tempat lain? Tadi sudah disebutkan boleh. Kalau yang nggak boleh itu yang nggak sedekah, yang nggak wakaf, yang nggak infak. Ya, kenapa? Kenapa demikian? Kita sudah tahu ilmunya. Kalau kita mau rezeki, yuk kita sedekah. Sedekah itu macamnya banyak loh, gitu ya. Kita mau wakaf itu bisa seperti apa. Namun di sini kebermanfaatan insya Allah akan selalu kami berikan kepada Bunda Yana semua, sehingga kami insya Allah akan coba istiqomah untuk memberikan casan energi, kemudian sharing-sharing mengenai, dan juga nanti ada ilmu-ilmu lainnya lewat Bunda Dina ataupun pembicara lainnya yang akan terus dibina di kelas ajaib. Jadi kalau memang ada kebermanfaatan, silahkan hubungi Bu Dwi Ismayanti. Bunda Dwi, aku mau jiswaf dong. Gimana caranya? Silahkan tanya Bu Dwi. Mr. Indra ya, nanti dari Bu Dwi Ismayanti akan dibagi. Oh ini bagaimana, insya Allah. Gitu aja ya teman-teman semua ya, sahabat ajaib. Kemudian dari
Sabang sampai Merauke ini, bahkan sampai yang tadi di Taiwan, saya tanya, sudah pernah ikut SHMR atau THMR belum? Kalau misalkan belum, Bun, aku baru kajian-kajian aja. Oke, sekarang saatnya. Jangan tunggu nanti-nanti lagi. Sekarang saatnya Bunda Yanda ikuti SHMR, THMR. Bun, memang harus ya di tempat sana? Enggak. Kalau harus, harus ikut. Tapi kalau di tempatnya, silahkan cari tempat masing-masing. Kalau ada yang di Solo, di mana, cari tempat terdekatnya. Boleh tanya, Bu Dwi Ismayanti, SHMR di Solo di mana ya? Nah, gitu ya. Boleh silahkan. SHMR di kota saya mana ya? Di Sulawesi mana ya? Di Taiwan juga biasanya Bu Mice suka ngadain di sana ya. Nanti boleh cari info. Dan kalau yang di Bandung, aku mau merapat dong Bun. Kita kan juga pewakaf. Pengen dong ngerasain gedungnya. Mangga silahkan datang, segera hubungi lagi ya. Tadi ada Bunda Neti. Nah, di sini ada Bunda Neti. Jadi boleh langsung hubungi beliau. Bunda Neti, saya mau dong sebelum harganya jadi on the spot naik lagi. Kenapa sih? Itu perlu SHMR, THMR perlu. Itu adalah pondasi bagi kita semua, di mana saat kita pondasinya tidak kuat, tidak kokoh, iman kita juga bakal banyak terombang-ambing sama siapa? Was-wasa. Sama siapa lagi? Ada awal. Sodun. Siapa lagi? Masih banyak ya. Jadi itu ada banyak sekali bisikan-bisikan. Bun, itu siapa Bun? Was-wasah, Sodun, Adawah, tetangga. Bukan, itu setan. Ya itu setan gitu ya. Itu setan-setan namanya. Hasut, meniupkan, menghembuskan kepada hati kita, pikiran kita, telinga kita ya. Jadi jaga yaitu dengan apa? Lingkungan positif. Ikuti kelas-kelas Zoom-nya. Sekarang ada kelas offline-nya, datangi. Bun, belum ada uangnya, ayo minta sama Allah. Insya Allah, Allah akan mudahkan. Asal apa? Luruskan Yes. hati kita, luruskan niat kita, luaskan niat kita ya. Coba datangi ya. Di sini siapa yang belum SHMR, THMR? Jadi nanti kalau konsultasi sama Bunda Dwi, sama Mr. Indra gampang banget. Bun, gini. Oke, ayo kita bedah. Yuk, garap putala. Gampang. Ya, Mr. Indra ya. Nanti kalau belum Yes. kenal, bingung ini. Ini POC apa? Elo dari awal gitu. Nah, kenapa harus SHMR? Ini pondasi. Pondasi ilmu MR adanya di SHMR. Jadi jangan lewatkan ya Bunda Yanda. Jangan nanti bulan depan kita nggak ada yang tahu umur kita, kan nggak? Yuk, mumpung kita masih ada usia, masih ada waktu, masih diberi kesehatan. Ayo, kesempatan masih ada, kesempatan banyak yang nggak datang 2 kali. Ayo, kita saat informasi tentang SHMR ini melintas di beranda Anda, saat di status WA yang sedang Anda lihat. Artinya Allah sedang berbicara sama teman-teman semua. Allah sedang berbicara dengan sahabat ajaib. Kalau ada yang bertanya, Bun, aku udah pernah riset dong biar dapat pembinaan lagi, biar sama CTMR-nya. Karena CTMR aja suka lupa ya, suka belum ingat ya Mr. Indra ya. Kita harus diulang-ulang kan Iya. mengenai pembelajaran, benar nggak sih? Betul, Bu. Nah, teman-teman juga, Betul. sahabat ajaib juga, kami pun sama manusia biasa. Kadang kami juga banyak khilaf. Kami banyak alpanya. Jadi kita terus-terusan dicas ya Mr. Indra. Kalau kita nggak dicas low kita semua. Iya. Ya, teman-teman yang sudah juga Ya kami kayak buka untuk kayak hari ini riset, juga kan diulang, tanyakan. Bun. Ini diulang. Iya, betul sekali. Materinya pernah ya. Yes. Rasanya juga ditambahin lagi. SHMR, THMR juga. Ayo ikuti lagi ya, teman-teman. Nah, sekarang udah jam 3 nih. Teman-teman kita sepakati dulu sahabat semua. Apakah sahabat semua mau ada tanya jawab atau mau tanya jawabnya nanti saya lewat WA apa bagaimana? Kalau mau mungkin saya buka satu pertanyaan aja. Kalau nggak ada, kita akan closing di sini karena mungkin sudah mau memasuki waktu asar. Tadi mungkin bagian Indonesia yang lain sudah asar ya. Jadi sudah izin tadi ada yang sholat. Nah, kita sepakati dulu. Apakah ada yang mau bertanya di sini? Satu orang boleh saya berikan kesempatan. Silahkan raise hand deh. Silahkan. Mungkin ada yang, aduh greget, pengen nanya sesuatu sama Mr. Indra. Mangga silahkan. Waktunya kami berikan. Mumpung Pak Indranya juga memberikan kebanyak luangan waktu untuk bunda-bunda semuanya. Ya, bunda-bunda soleha. Ada yang mau bertanya atau ini udah pada ajaib semua ini jangan-jangan? Ajaib semua Udah ajaib saya tuh rasanya. kayaknya, Bu. Masya Iya Allah, nih, Bu. luar biasa. Ada pertanyaan kah dari sini? Sebentar, saya lihat dulu dari chat. Ada nggak? Oh, amin. Allah. Adakah ada pertanyaan kah? Atau mau Apakah ada ditanyakan, Bunda? pertanyaan?
Atau yang mau ditanyakan atau agak malu-malu kucing biasanya. Masih yang agak malu-malu, nggak apa-apa. Kalau gitu, kalau memang belum ada pertanyaan, nggak apa-apa. Saya harap, artinya gini, Mr. Indra. Artinya materi yang Mr. Indra berikan, insya Allah sampai sama teman-teman semua ya, sama sahabat-sahabat semua. Artinya teman-teman semua juga merenungi, menghayati tadi apa yang Mr. Indra katakan, sehingga insya Allah semuanya sudah paham. Kemudian insya Allah akan diberikan kemudahan buat teman-teman semua untuk praktek, dan Allah berikan yang terbaik juga untuk bunda-bunda Yanda semua. Baiklah. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Yanda semua karena tidak ada pertanyaan ya. Jadi saya akan tutup nih. Saya akan ucapkan terima kasih dulu kepada Bunda Yanda yang sudah hadir di siang hari ini di waktu-waktu ajaibnya, yang kadang suka lep-lep gitu ya, suka terbang hanyut dengan rasa kantuk di siang hari ini. Yang sedang beraktivitas, saya ucapkan selamat beraktivitas kembali. Yang sekarang mau sholat asar juga selamat menunaikan ibadah sholat asar. Juga jangan lupa, kita jangan banyak dulu minta ini itu, kita banyak dulu ampun tentang dosa ini dan itunya. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas, dimulai dari belakang layar saya, tim multimedia yang sudah mempersiapkan Zoom ini dengan baik, dan juga walaupun tadi sinyalnya agak bad signal ya, tapi nggak apa-apa, semua bisa berjalan, mudah-mudahan materinya tersampaikan. Kemudian juga Mr. Indra, terima kasih banyak atas ilmu kerennya yang sangat luar biasa. Insya Allah sangat bermanfaat jadi jariah kita semua ya. Terima kasih yang tak terhingga untuk Bunda Yanda semua. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi bersama kita, saya Bunda Dwi dan Mr. Indra pastinya dalam coaching Garputala. Dan diharapkan Bunda Yanda yang ingin coaching Garputala bersama kami, silahkan isi link bit.ly-nya dan jangan lupa pada saat Garputala, sesi Garputalanya harus hadir ya. Sayang sekali udah ngisi link tapi nggak hadir. Jadi nggak akan mungkin kita jawab secara satu persatu. Itu aja dari saya. Mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata, ucapan, salah tindakan, kami minta maaf. Semoga kita semua diberikan keberkahan, kenikmatan, kebarokahan juga untuk kehidupan kita, rezeki kita juga makin berkah dan berlimpah. Allah Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.